morning, apa kabar kalian semua pemirsa? Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Asri. Happy Sunday untuk kalian semua yang berlibur kemana aja. Yang penting jaga kesehatan, jangan lupa makan ya. Hari ini kita cerita apa lagi Kak Asri? Nah, hari ini saya cerita tentang satu video tuh yang viral di laman sosial ya, khususnya tuh di negara Malaysia. Video apa Kak Sri? Nah, jadi video ini tuh pemirsa ada beberapa versi. Ada yang versi full, ada yang sekerat-sekerat saja. Intinya video ini adalah salah satu luapan kekecewaan oleh masyarakat Palestina yang kemarin itu ditolong oleh negara Malaysia. Jadi mereka ini tuh kayak dirawat untuk pemulihan. Mungkin ada tekanan batin atau tekanan mental ataupun merasa macam mereka ini tuh nggak aman ya. Jadi mereka ini tuh dibawa ke Malaysia untuk dipulihkan kesehatan baik fisik dan mentalnya gitu pemirsa. Jadi beredarlah video-video ini, di mana ini tuh udah repost berulang kali oleh TikToker Malaysia, tapi saya belum nampak lagi di repost oleh TikToker Indonesia. Mungkin saya terlepas pandang, saya tidak tahu lah pemirsa. Tapi sebelum kita tengok videonya pemirsa, ada kalian kita tengok dulu beritanya. Berita apa Kak Sri? Beritanya sebenarnya berapa orang sih ya warga negara Palestina yang dibawa ke Malaysia dan atas dasar apa mereka ini dibawa ke Malaysia. Betul tak pemirsa? Saya ambil dulu. Mana tadi? Oke, jadi di video nanti kalian akan nampak seorang wanita tuh yang mengamuk. Jadi wanita ini sebenarnya siapa? Jadi wanita tersebut bersama seorang lagi adalah antara 127 warga Palestina yang tiba di Malaysia pada 16 Agustus lalu untuk mendapatkan rawatan susulan serangan Israel ke atas Gaza. Jadi ada 127 warga negara Palestina yang dibawa ke Malaysia itu untuk mendapatkan rawatan ya. Baik rawatan kesehatannya, mentalnya, hatinya, fisiknya, pokoknya semua itu mereka dibawa ke Malaysia untuk mendapatkan perawatan. Manalah tahu mereka ini tertekan batinnya ya kan, mungkin sakit fisiknya, mentalnya karena ya konflik di negara mereka. Jadi mereka ini dibawalah ke Malaysia untuk mendapatkan perawatan pemulihan pemirsa. Jadi ada 127 warga Palestina yang dibawa ke Malaysia pada 16 Agustus lalu pemirsa ya. Oke pemirsa, sebelum saya baca beritanya, jom kita tengok dulu video yang sudah beredar pemirsa. Saya akan mulai saya nak tunjukkan dulu video 21 detiknya. Ini dia, jom kita tengok. Oke, satu video kita ambil versi yang fullnya pemirsa. Saya nggak paham apa yang dia cakap, tapi yang saya paham adalah Malaysia no, and then mungkin warga negara Malaysia ada yang merekod dia cakap go back, pergi balik lah. Oke, kita tengok yang versi fullnya. Sebenarnya video dia ini ada, wait a minute. Oke, ada 54 saat. Jom kita tengok. Oh, ini lain video ya. Dia pemirsa, tapi ngeri juga mereka ngamuk ya, sampai petung sampah pun di orang saya pak terjang seperti itu. So pemirsa, nah saya ada kutip salah satu pernyataan warga negara Malaysia di akun TikToknya pemirsa jauh sebelum kejadian ini berlaku. Jadi jom kita dengar apa yang dia katakan pemirsa ya. Jom sama-sama kita dengar. Sepatutnya, kita desaklah negara-negara Arab untuk membuka pintu sepadan mereka menerima masuk pelarian-pelarian Palestin ni, bukan dibawa ke Malaysia. Pihak kerajaan dan NGO sepatutnya bertindak lebih produktif dengan menyediakan pelan khas
atau strategi bagaimana negara Arab boleh bantu pelarian Palestin ni. Contohnya, bagi ruang pekerjaan kepada pelarian profesional Palestin, minta negara Teluknya ekonominya baik untuk jadikan pelarian Palestin sebagai buruh di negara mereka. Kemudian bahagikan pelarian-pelarian ini untuk setiap negara Arab mengikut kemampuan negara masing-masing. Jadi semua negara akan ambil tanggungjawab yang sama dan tak perlu bebankan mereka dengan jumlah pelarian yang besar. Kalau duit sumbangan 100 juta kita tu masih ada baki, kita gunakanlah untuk tampung pengangkutan pelarian ke negara tertentu, atau kita boleh gunakan untuk menampung membuka kem pelarian di negara Arab. Kalau ada anak Palestin yang bijak, gunakan duit tersebut sebagai beasiswa untuk mereka belajar di negara lain. Kan bagus kalau kita bagi carangan dari terus ambil tanggungjawab yang kelak bakal memakan diri. Saudara-saudari, kalau negara Arab tak nak terima, kita desaklah mereka, tunjuklah taring sikit. Kita kena akur bahawa kita masih tak mampu nak menguruskan lambakan pelarian dan imigran yang ada di negara kita, seperti yang datang daripada Rohingya, Afghanistan, Syria dan macam-macam negara lagi. Tu belum lagi dengan pendatang asing tanpa izin, entah berapa banyak pula yang ada. Maka janganlah tambahkan beban dengan bawa pula pelarian Palestin masuk ke Malaysia. Hakikatnya kita tak tahu pun nak uruskan pelarian dengan baik. Janganlah buat benda yang sama disebabkan emosi dan undi semata-mata. Kelak kita yang akan menyesal. Kita dah bantu Palestin banyak sangat dah, dan kita pun dah buat yang terbaik. Jadi cukuplah tu. Saya mohon sangat anda yang setuju dengan saya ni untuk kongsikan video ini seluasnya mungkin. Oke pemirsa, jadi di video ini tuh sebenarnya TikToker itu dia kurang setuju kalau misalkan cara yang diambil negara Malaysia adalah membawa mereka masuk ke Malaysia. Apa kata kita buat macam lowongan pekerjaan, ya kan, bagi modal untuk mereka, atau meminta kepada negara-negara Islam yang berdekatan dengan negara Palestina itu untuk membuka sempadan, untuk membuka perbatasan sehingga boleh mereka berlari ke sana gitu pemirsa, daripada harus kita bawa ke Malaysia. Ya, memanglah negara Malaysia pun tak adalah besar sangat dengan berjuta yang udah pendatang haram yang ada di sana, udah gitu bertambah lagi dengan banyak migran macam dari Rohingya, dari Bangladesh yang lari ke sana, belum lagi yang bermasalah di sana gitu. Ya, terlalu besar risikonya, apalagi dari Palestina sana kita bawa ke Malaysia itu sejauh mana sudah, ya kan. Jadi itulah yang saya tangkap dari videonya ini ya pemirsa. And then pemirsa, selepas video ini terjadi, ini pula video yang dia buat. Nampak sihat sejahtera je pelarian Palestin yang mengamuk ni. Jadi apa lagi? Hantarlah mereka pulang. Bukankah itu yang kalian janjikan pada rakyat? Bawa mereka masuk ke Malaysia untuk dirawat. Nah sekarang tolong hantar mereka pulang semula. Rakyat jangan diam. Kalau kita biarkan mereka lebih lama, saya risau nanti mereka akan sebarkan fitnah pada dunia yang kononnya kita layan mereka dengan buruk di negara ini, sekaligus merosakkan imej negara. Tolong hantar mereka pulang dengan segera. Repost video ni dan jemput follow saya buat mereka yang percayakan saya selama ini. Dia setelah melihat video ini tuh udah nggak usah banyak lagi kita tampung, nggak usah banyak lagi cengkonek, kita hantar je balik, dia cakap. Tapi ada satu videonya tuh yang saya nggak ambil, cuma dia bilang pada muka. Dah cakap jangan bawa, tengok sekarang apa jadi, kalian boleh tengok di videonya. Tapi kadang memang kritik dia itu terlampau pedas, tapi ianya satu kebenaran. So kalau kebenaran nih walaupun ianya perit harus diterima juga, betul tak? Setelah video itu viral, apa pula kata Menteri? Jom kita dengarkan pula. Kita kena faham rakyat Palestin ni dengan keadaan apa yang berlaku di negara mereka. Jadi itu dia punya latar belakang. Jadi dengan keadaan mereka yang berada di sini tidak bersama dengan saudara-saudara mara mereka yang berada di Palestin dan Gaza, sudah tentu akan menimbulkan tekanan dan kegusaran kepada mereka. Jadi mungkin sedikit ada isu tu mungkin akan menyebabkan dia lagi rasa tak tenang dan mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi sebab itulah saya harapkan agar kita sama-sama dapat berdoa agar Allah beri kekuatan kepada mereka ni, rakyat Palestin dan saudara kita yang berada di sini, untuk dapat bersabar dan tenang, sementara kita mengambil pendekatan lah untuk memastikan kebajikan mereka ni terjamin lah, insyaAllah. Marilah kita sama-sama khususnya pada hari Jumaat ni dan semua untuk kita
tenang dan melihat kepada keadaan yang sebenar yang berlaku, dan insya-Allah kita harapkan dengan usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan khususnya Kementerian Pertahanan, kita akan dapat memastikan agar perkara ini tidak akan berlaku lagi, insya-Allah. Ya, jadi itulah dia pemirsa ya, tanggapan dari pihak kerajaan dengan beredarnya video tadi. Video tadi itu tentang apa sih Kak Sri? Jom kita baca. Nah, jadi video yang viral itu tadi kita baca di sini yuk. Berkenaan dengan tajuk tersebut, pada 2 Oktober 2024, sekitar jam 6.15 petang, beberapa warga Palestin yang menginap di Wisma Transit Kuala Lumpur telah mencetuskan kekecewaan dan amukan disebabkan ketidakpuasan hati. Ya, kejadian ini tuh dipercaya berpunca daripada keputusan pasukan yang tidak membenarkan salah seorang warga Palestin, Puan Sadia Ahmad Fadl Malaka, untuk menginap di luar. Ya, Puan Sadia telah membuat kecoh di hadapan Balai Pengawal WTKL bersama keluarganya dan rekannya, Puan Aminah Muhammad. Ya, pada 2 Oktober 2023 sekitar jam 6.20 petang, pegawai bertugas pasukan Muhammad bin Wan Ahmad sedang bertugas di Balai Pengawal. Beliau menyadari kejadian itu dan berjaya meredakannya. Ini 2023 atau 2024 ini, aduh. Berjaya meredakannya serta meminta warga Palestina yang terlibat untuk meninggalkan kawasan tersebut. Setelah itu, semua warga Palestina beralih ke lobi utama dan terus membuat kekecauan dengan memecah pasu dan merosakkan hiasan di situ. Walaupun pegawai bertugas coba meredakan keadaan, salah seorang dari warga Palestina itu membaling seliper ke arah beliau. Oh my God. Wakil kedutaan beralih ke lobi utama dan terus membuat kekecauan dan memecah pasu. Ya. Dan merosakkan hiasan. Walaupun pegawai bertugas coba meredakan keadaan, salah seorang dari warga Palestina telah membaling seliper ke arah beliau. Wakil kedutaan Palestina juga hadir untuk membantu menyuraikan kekecauan tersebut. Jadi itulah dia pemirsa keadaan yang sebenarnya terjadi pemirsa ya. Jadi mereka ini ada seorang perempuan ya, dia tuh mau menginap di luar dan nggak diizinkan. Jadi dia itu buat kekecauan. Nah udah dipindahkan, rupanya dia itu tak puas hati lagi. Jadi dia membuat kekecauan dengan menendang tong sampah ya kan, membaling seliper kepada petugas, dan ya mungkin mereka tuh merasa terkekang pemirsa. Ya, sebenarnya saya nggak ada kuasa juga di sini untuk terlalu banyak ikut campur karena bukan negara saya juga. Tapi saya hanya berusaha untuk memberi pandangan saya sebagai orang yang mencintai Malaysia ya. Yang pertama ya, jangan disebabkan video ini kamu orang langsung rasa nak macam benda-benda ataupun makanan-makanan yang diboikot gitu pemirsa ya. Kita tuh kena ada satu komitmen. Kalau komitmen kamu dah nak boikot je. Jangan perkara video macam ni kamu sudah langsung komitmen kamu tuh langsung hilang gitu pemirsa ya. And then satu lagi pemirsa ya, saya berbicara sebagai manusia, bukan sebagai warga negara Malaysia atau menasihati orang Malaysia, enggak juga ya. Saya rasa orang Malaysia juga jauh lebih bijak daripada saya. Ya. Apa sebenarnya yang kamu harapkan jika kamu menolong seseorang? Apakah kamu mengharapkan balasan? Apakah kamu mengharapkan pahala? Apakah kamu mengharapkan pujian? Atau apakah kamu mengharapkan sanjungan-sanjungan dari orang lain yang melihatmu? Menolong seseorang gitu. Ya, menolong seseorang itu kamu mau menolong dia hanya karena kamu memang mau menolong aja. Tidak ada apa lain di belakangnya tak. Kenapa kamu tolong dia? Ya aku nak tolong. Iyalah, sebab apa kamu tolong? Ya sebab nak tolong. Itu je alasan yang paling penting. Bukan sebab apa pun. Sebab apa? Sebab nak tolong. So bila kamu dah tolong seseorang and then orang tu memberi balasan yang tak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ikhlas. Karena kamu menolong memang sebab nak tolong. So bila dia buat benda tak elok pun atau bagaimana pun, ikhlaskan gitu. Jangan kamu marah, kita dah tolong ni pijak kepala kita macam menolong anjing tersepit gitu. Dah lepas kita tolong dia gigit pula kita. Kita tak tahu macam yang menteri tadi cakap, kita tak tahu latar belakang dia orang. Betul tak? Sedangkan emak kandung sendiri pun sanggup aniaya anak karena tertekan. Apalagi mereka yang berada yang udah bertahun-tahun itu konflik terus gitu. Ya pemirsa, kita nggak tahu tekanannya bagaimana. Dia macam kamu jumpa di jalanan ada 5 ekor kucing. Ya, 2 diantaranya itu sakit. And then kamu angkat kucing yang sakit itu, kamu bawa ke rumah kamu rawat, kamu bagi makan, kamu berikan tempat yang elok. Bila dia sehat, walaupun dia tinggal di jalanan, dia akan still ingat
3 ekor lagi, dia akan still ingat saudara dia yang di sana, walaupun tempat itu nggak elok, tapi dia akan nak di sana juga. Kenapa? Karena keselesaan, ketenangan, dan kedamaian itu bersama dengan keluarga tercinta. Itu yang pertama. Dan ada istilah tuh, hujan batu di negeriku, hujan emas di negeri orang, negeriku tetap aku cinta. Jadi walaupun kita layan seelok-eloknya di negeri kita, dia akan tetap nak ke negaranya juga. Tolong seseorang sebab kamu nak tolong, tak ada benda lain yang nak cerita, sebab nak tolong itu saja. Cuman saya juga nggak bisa mengarahkan, hantar pulang lah begini, enggak. Ya, itu saya rasa udah kewajiban ataupun kerajaan Malaysia udah tahulah ambil sikap bagaimana, saya tahu. Karena saya nggak sampailah porsi saya sampai harus memberikan masukan begini buat begitu buat, enggak. Saya rasa jauh lebih bijak orang-orang yang duduk di atas. Ya, saya hanya bagi pandangan seperti itu. Tolong orang sebab nak tolong. Itu saja. So, jangan menyesal. Jika kamu udah menolong orang dan orang itu memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan atas balasan pertolongan kamu, jangan menyesal. Jangan menyesal berbuat baik. Jangan pernah menyesal berbuat baik. Kenapa? Sebab 1000 teman itu kurang, 1 musuh itu lebih. So, jangan pernah sakit hati. Jikalau kamu berbuat baik dibalas dengan air susu, dibalas dengan air tuba, tak ada masalah. Mungkin kamu dapat balasan pula dari orang lain nanti. Oke? Jumpa lagi di cerita Kak Sel berikutnya.